Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali rasanya kita bisa kembali menyapa Anda sekeluarga dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Ah, itu dia Bang Don. Ciri khas Saya tadi tunggu pasti ada itu. Harus dong. Kenapa? Karena kita selalu hadir ke tengah ruang keluarga pemirsa melalui program kesayangan Anda yaitu Doncast bersama saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamat. Oke, Bang Don sehat? Sehat. Sehat ya? Sehat. Nah, ada teman saya bilang gini Bang Don, yang penting hidup sehat, ya bahagia dan gak usah urusan sama polisi. Karena katanya urusan sama polisi hilang ayam, kita harus menjual sapi. Tapi menarik juga ini, kita bahas soal kepolisian Republik Indonesia ya Bang lagi ya. rame. Iya lagi rame, karena ini adalah Polri milik kita sebenarnya. Betul. Ya baik buruknya kita juga punya peran untuk membuat kepolisian kita menjadi baik. Makanya tamu kita kali ini nggak kaleng-kaleng nih Bang Don. Ini polisi yang luar biasa kalau menurut saya. Yang selalu kalau bicara sambil tertawa. Iya, dan belak-belakan. Iya, belak-belakan. Dia seorang purnawirawan jenderal polisi yang pernah menjabat sebagai Kabar Eskrim Polri dan sudah tidak asing lagi. Dan sudah pernah datang di Doncast. Sudah pernah, ya kan? Episode kedua kalau tidak salah. Betul. Saya ingat. Kita hadirkan beliau kembali ke program Doncast, Pak Susno Duaji. Jenderal Susno, apa kabar? Jenderal. Alhamdulillah sehat. Alhamdullah sehat. Sehat Pak Susno. Halo penonton NTV seluruh Indonesia. Asik. Pak Susno ini sangat beken sekali di NTV loh Pak. Iya. Karena suaranya sangat vokal, lantang, tapi tetap tersenyum. Dan terbuka. Tapi dengan data loh. Iya. Betul. Itu yang kita perlukan sebenarnya kalau bicara tentang data. Tadi juga Bang Don sempat cerita kan, belakangan makin banyak ya Bang ya kasus-kasus yang melibatkan polisi. Dan yang paling panas sekarang yang terakhir itu adalah penembakan Gama yang di Semarang. Mahasiswa SMK. Dan kalau kita lihat di rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 kemarin, itu dipertontonkan videonya. CCTV. Lalu kemudian pelaku menembak tiga orang motor yang lewat. Itu berarti kan betul-betul sengaja menembak, dan padahal orang-orang ini mau dibilang kategori penjahat sebetulnya bukan. Ya sengaja nembak. Pertama kan, Kapolrestabesnya mengatakan bahwa itu mencegat geng motor. Betul. Tawuran siswa. Betul. Kemudian dia dalam keadaan terjepit sehingga perlu menembak. Katanya Kapoltabesnya dengan yakinnya mengatakan begitu. Sebelumnya, betul. Tapi begitu keluar bukti forensik, aduh mah. Dia menghadang begini. Kalau di kampung saya bilang, aduh mama ya. Menghadang begini langsung dar. Untung saja tidak kena orang lagi di jalan. Iya. Masih untung walaupun ada yang mati gitu. Aksi koboi ya Pak Susno. Koboyan itu. Dan itu kalau saya katakan itu pembunuhan ya. Pembunuhan. Dan harus diproses ini entah pembunuhan berencana atau pembunuhan tidak berencana, karena mati. Sebab apa? Prosedur yang dia lakukan untuk menembak orang itu sama sekali tidak dia lakukan. Disebut berlebihan. Itu bukan. Jangan dikatakan itu bahasa halus itu. Sama dengan harga naik itu disesuaikan. Itu kan bahasa halus. Tahu-tahu bensin naik. Bahasanya bahasa politis ya. Dipindahkan dari jabatan ini tenaganya sangat diperlukan. Itu kan bahasa Orde Baru. Bahasa yang benar itu pembunuhan. Dan yang menarik begini Pak Susno, yang kita dengar kan itu kan ceritanya kemarin mau bubarin geng motor. Ternyata CCTV memperlihatkan tidak seperti itu ceritanya. Kedua, itu mau ditutupi. Ditutupi cerita ini, dan itu melibatkan ada wartawan. Kami rame di grup Forum Pemret, wartawan bersama polisi untuk menutupi kasus ini. Ya itulah yang kita sangat menyesal ya. Citra Polri itu akan akan bangkit manakala ada transparansi. Ini sudah zaman keterbukaan. Makin ditutupi, contohnya kasus Cirebon, Vina ditutupi, kemudian meledak sehingga nama polisi dan polisi diobok-obok.
Kalau kasus Cirebon itu bukan ditutupi, dimanipulasi. Iya, dimanipulasi, direkayasa. Contohnya lagi kasus guru ya, Supriyani. Ya, Supriyani. Ya. Itu ketidakterbukaan. Tapi begitu polisi terbuka, misalnya kayak kemarin kan, walaupun sudah nutupi si tabel-tabel ini, bahkan ditelepon pun sulit, tapi dipanggil DPR kan wajib datang. Betul. Ditayangkan bukti forensik, dia baru terbuka. Mungkin maksudnya mau nutupin Pak Susno, tapi lupa ada CCTV. Dan biasanya kan Dan polisi mestinya tahu di mana-mana ada CCTV ya. keluar ngambilnya kan. Dan biasanya di mana-mana orang nyerang Polri itu diserang bahwa kalau ada kasus melibatkan Polri pasti CCTV-nya hilang. Iya itu betul. Sama. Itu cerita Sambo dulu. Cerita Sambo, kemudian cerita yang di mana itu di Solo. Iya, Solo. Kemudian cerita lagi yang di Konowe. Tapi untuk kepala desanya merekam gitu. Iya. Jadi Maksudnya Pak Susno itu memang kalau ada CCTV hilang itu yang ngambil sebenarnya polisi atau siapa? kalau yang di Sambo itu kan dia sambar petir. Gitu. Oh, atau dikondisikan ada petir gitu ya? Ya petir itu sahabat dengan ilmunya tinggi. Ilmunya tinggi tapi ilmu macam apa ini Pak Susno? Petir itu bisa dijinakkan. Siapa yang bisa jinakkan Pak Susno? Polisi. Zaman dulu kan Ki Ageng siapa? Iya. Petir kau jinak ini sambar petir gitu. Iya. Nah, kembali ke penembak tadi yang di Semarang. Itu sebetulnya menurut pengalaman Pak Susno sebagai mantan Kabar Eskrim, polisi itu punya emosi yang luar biasa atau apa sebetulnya? Kalau tidak dipersenjatai, tidak megang senjata, tidak emosi. Saya itu kalau pakai senjata, Karena ada senjata malah jadi merasa. petentang-petentang. Iya, petentang-petenteng. Petentang-petenteng gitu-gitu. Apalagi pada pangkat-pangkat level di bawah perwira, pengendalian emosinya kurang, dikasih senjata, ya sudah. Kayak dunia ini milik dia sendiri. Yang lain ngontrak ya Pak. Bukan kontrak. Kan boleh Pak Susno, polisi pegang senjata api kan boleh. Siapa yang larang? Nah, ini yang jadi problem ya. Untuk bapak-bapak kita di DPR, Polri ini milik kita. Sampai sekarang kan dipersoalkan oleh orang, apakah Polri itu diberi pentungan saja, Iya, betul. atau dibeli borgol saja tanpa senjata, seperti polisi di Inggris, tergantung kita yang punya. Kita yang punya. Polisi itu milik kita loh, milik rakyat. Kita sore ini ngobrol gini bukan benci sama polisi loh. Iya, betul. Inilah bentuk kecintaan Nusantara TV kepada lembaga Polri milik rakyat. Nah, kita beri masukan terkait senjata tadi. Apakah Polri dipersenjatai atau tidak tergantung rakyat selaku pemilik. Nah, gimana DPR kita merespon ini? Enggak, faktanya kan seperti kita merasa bahwa memang dipersenjatai begitu. Iya, memang haknya gitu. Kalau terkait dengan undang-undang, ya baca saja di Undang-Undang Nomor 2 2002 tentang Polri. Apakah DPR mengizinkan Polri itu pakai senjata api apa tidak? Jawabannya apa Pak Susno? Saya belum baca itu. DPR dari pasal 1 sampai pasal terakhir ada nggak mengatur masalah senjata api? Tapi kalau waktu di tentara mungkin ya. Iya. Tapi sampai sekarang tidak ada. Yang diatur di situ adalah kewenangan-kewenangan Polri, kewenangan dalam penyidikan, kewenangan dalam pelayanan masyarakat, kewenangan dalam jaga keamanan ketentraman. Oh, mungkin ada yang mengatakan, wah itu terselit di situ. Tidak bisa dong. Dalam undang-undang tidak bisa dikatakan terselit. Jadi itu harus diatur secara eksplisit. Ya karena masalah senjata. Undang-undang ya. Senjata api bukan masalah mainan loh. Kecuali kalau senjata senam pada air gitu. Kalau senjata api harus diatur oleh undang-undang. Tapi kenapa ada perkapnya Pak Susno? Kita salut dengan pimpinan Polri. Daripada tidak ada aturan, kita buat perkap. Wah begitu. Bayangkan kalau tidak ada perkap. Perkap ini tingkatnya apa, semacam Di bawah kode etik undang-undang, atau kan? apa? Satu di sebetulnya? bawah undang-undang. Kedua, perkap itu peraturan menteri dan sebagainya itu berlakunya internal. Ya. Hanya mengikat institusi Polri aja. Iya. Tapi Bang Dan lucu Bang, ketika misalnya kita rumah tangga ini, kita mengatur penggunaan senjata. Tapi sebenarnya tidak ada undang-undang yang menyerahkan kita wewenang untuk punya senjata gitu.
Kan kita sudah mengatur sesuatu yang sebenarnya kita nggak punya hak. Kalau menurut Pak Susno kan dalam undang-undangnya kan tidak ada kan. Tapi itulah kebaikan daripada pimpinan Polri bahwa belum ada undang-undang yang mengatur tentang Polri boleh pakai senjata, senjatanya jenis apa, kaliber berapa, siapa saja yang boleh pegang, itu belum ada undang-undangnya. Jenderal, Keluarlah perkap. apakah ini tidak dengan sendirinya? Kan ini kan dulu kan polisi itu kan TNI, Iya, bagian dari satu, TNI, lalu iya. kemudian dipisah. Ya. Lalu kemudian karena TNI dia boleh dong punya senjata. Ya. Lalu ketika dipisah, ini yang mislead ya, Nggak ikut tidak bisa ada. Hah? senjatanya. Bisa kan status Polri kan jelas sipil. Betul, ya betul, sipil, betul. Nah, kalau ada yang mengatakan sipil dipersenjatai boleh, tetapi diatur di undang-undang. Polri Iya. Yang dipersenjatai. dengan senjata kaliber sekian-sekian. Ada dong. Jadi setelah dia dipisah dengan TNI, doktrinnya masih ikut dan senjata-senjata yang dulu ketika masih gabung dengan TNI masih digunakan dengan versi yang sama. Karena itu inventaris polisi masih milik polisi. Nah, ini mungkin teman-teman di Komisi 3 kesempatan untuk dalam rangka mengamandemen undang-undang. Iya. Dan Polri ini sangat erat dengan senjata, dan senjata itu diperlukan, tolong diatur. Ya. Jadi tolong diatur. Makanya kan Kan DPR hanya Komisi 3 manggil. ya kemarin itu kan begitu. Kemudian marah-marah, yang dimarahi apa? Dipanggil, tetapi saya dengar Ya. Pak Sudirta bicara di RDP itu mengatakan kita harus mulai berpikir apakah polisi itu masih boleh pegang senjata ataukah pegang pentungan saja. Ya, senjata api atau Ya, senjata non api. senjata api gitu Sekarang ya. pertanyaan saya, dia pakai senjata api itu gimana? Nggak ada undang-undang. Wah, dia- Diatur dulu. Polisi ini boleh pakai senjata api, Ya, pakai pentungan. Iya. Mungkin gara-gara itu Pak Susno jadi Iya, petentang petenteng ya ketika punya senjata gitu ya. Itu Jangan- bisa secara jangan psikologis. senjata. Kita pakai parang juga bisa Tapi nggak usah senjata Bang Don. Punya strobo aja atau nguing-nguing di mobil. Waduh. Wih, saya udah serasa bintang 3 saya. Sebuah mobil harus minggir. Minggir ya. Apalagi sekarang yang nguing-nguing banyak. Banyak. Iya. lebih banyak lagi. Ada wakilnya lagi. Iya. Tapi sekarang kita harus minggir dulu karena kita harus rehat dulu ya Pak Susno ya. Nanti kita nggak perlu pakai nguing-nguing tapi kami akan segera kembali tetap bersama kami dalam Downcast.